berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Dan terlebih sekarang itu masa pandemi. Jadi Bapak harapkan kepada semua anak-anakku untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan ketika berada di luar rumah, anak-anak sekalian ini tetap menjaga jarak. Kenapa? Dengan harapan anak-anak sekalian boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Arwan, hadir Pak. Muhammad Takwin, Nur Aziz Sajum, Hadir Pak. Aidia Afsari, Hadir Pak. Hairunisa, Hadir Pak. Ainun. Hadir Pak. Ya, semuanya hadir ya untuk kelas 10 IPA 2. Jadi kehadiran anak-anak sekalian ini Bapak apresiasi. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi pandemi sekarang, motivasi belajar untuk anak-anak sekalian itu sangat tinggi. Terbukti dari kemauan anak-anak sekalian hadir di tempat ini ya. Jadi semangat itu Bapak harapkan untuk dipertahankan. Kalau bisa anak-anak sekalian tetap belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan Arwan. Saya Pak. Jadi materi bulan itu kita telah belajar mengenai bakteri Pak. Nah betul ya. Lalu itu kita belajar mengenai bakteri, serta cara reproduksi dari bakteri. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bakteri lagi, ada video pembelajaran yang Bapak ingin tampilkan, dan anak-anak sekalian ini Bapak harap simak ya, karena ada beberapa hal yang Bapak ingin tanyakan kepada anak-anak sekalian dari video pembelajaran yang Bapak tampilkan ya. Silakan anak-anak sekalian perhatikan ya. Katakan sama dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok telapak tangan ibu jari bergantian. Gosok punggung ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau habis. Ya, perhatikan cara dengan tisu atau habis yang sudah digunakan. Lakukan perjalanan mencuci tangan selama 2 sampai 6 detik jika menggunakan air, dan 5 hingga 30 detik jika menggunakan tisu. Ini akan memperketat cara mencuci tangan. Bapak ingin tanyakan kepada anak-anak sekalian, ada yang tahu mengapa kita harus cuci tangan? Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Takwin. Supaya kita terhindar dari virus corona Pak. Ada yang jawab yang lain? Saya Saya Pak. Ya, silakan. Bisa. Agar terhindar dari kuman-kuman. Ada yang lain? Oh ya, silakan. Ilya. Jaga kebersihan. Lebih lagi sekarang kan masa pandemi, jadi menjaga kebersihan tangan sangat perlu Pak. Ya, betul ya. Ada yang lain yang bisa simpulkan? Ya, silakan Marwan. Saya Pak. Baik. Jadi kalau saya Pak, kenapa kita harus selalu mencuci tangan supaya agar kotoran-kotoran yang ada di tangan itu bisa selalu bersih dan terhindar dari bakteri Pak. Ya, betul ya. Bahwa kita ketahui segala mikroorganisme yang ada di muka bumi itu sangat dekat dengan kita.
lagi-lagi pada saat kita mau makan ya, bersentuhan dengan orang, bagian orang kita yaitu mulut, itu sangat sensitif dengan bakteri. Jadi itulah alasannya kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan atau beraktivitas yang lainnya, karena itu tadi adanya mikroorganisme yang bersifat patogen sehingga dapat menimbulkan penyakit seperti saat ini. Dan kita ditekankan seperti yang dikatakan tadi temannya, dia ya, bahwa cuci tangan itu mampu mengurangi resiko terkenanya suatu penyakit. Jadi sekarang yaitu COVID-19 ya. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita tahu mengenai cara pembuatan media dari pertumbuhan bakteri. Yang kemudian kita akan membahas lagi tentang ciri-ciri morfologi dari koloni bakteri. Karena kemarin kita telah membahas tentang soliter. Soliter itu artinya satu sel dari bakteri. Dan terakhirnya itu anak-anak sekalian itu mampu mengungkapkan atau membuat peranan dari bakteri tersebut. Ya, tentu saja Bapak ingin tampilkan PPT ya. Jadi anak-anak sekalian silakan simak terkait PPT yang Bapak tampilkan. Saat ini anak-anak sekalian siapkan alat tulis dan siapkan fokus anak-anak sekalian. Ya, kita mulai masuk ke materi inti ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, di mana kemarin kita telah membahas tentang apa itu bakteri. Ya, kita ketahui bahwa bakteri adalah salah satu organisme yang memiliki ukuran mikroorganisme. Ada yang masih tahu atau masih ingat mengenai apa sih itu mikroorganisme? Apa? Ya, silakan Marwan. Ya, jadi tadi itu mengenai mikroorganisme itu adalah mikroorganisme yang memiliki bentuk yang kecil atau biasa disebut dengan mikroskopis. Ya, betul ya, bahwa bakteri itu adalah organisme yang memiliki ukuran yang kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya. Kemarin kita telah membahas tentang ciri-cirinya, strukturnya, serta reproduksinya. Sekarang kita belajar lebih jauh tentang media tumbuh dari bakteri. Ya, di sini ada media tumbuh bakteri. Kita ketahui bahwa media sendiri adalah satu bahan yang terdiri dari zat-zat nutrisi yang digunakan untuk membiarkan mikroba. Ya, kita ketahui bahwa biakan dari mikroba ini bertujuan untuk tempat tumbuh dari bakteri itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa jenis-jenis dari media tumbuh bakteri ada yang media padat, cair, dan semi solid. Artinya dia semi padat atau dia dapat juga berupa cairan. Ya, penentuan dari media tumbuhnya itu disesuaikan dari jenis bakteri yang ingin diidentifikasi. Ya, ketika dia menggunakan padatan, berarti dia menggunakan bakteri yang hidup di daerah atau lingkungan yang padat. Kemudian untuk cair, dia untuk bakteri yang hidupnya di lingkungan cairan. Serta kalau dia semi itu dia hidup di antara yang keduanya ya. Dan kita ketahui bahwa bakteri itu dapat hidup di lingkungan kita, tetapi ada juga bakteri yang hidup dan tumbuh berkembang pada media yang telah sesuai dengan lingkungannya. Sekarang kita membicarakan mengenai morfologi koloni bakteri. Kemarin kita telah bicara tentang soliter dari bakteri. Soliter sendiri itu kita ketahui bahwa sel tunggal. Sekarang dia telah berkoloni atau dia berkelompok. Ya, di sini untuk mengidentifikasi dari satu koloni bakteri ada beberapa karakter yang harus diperhatikan, seperti bentuknya, kemudian marginnya, kemudian elevasinya, size, kemudian teksturnya, kemudian adalah penampakan yang tampak, kemudian ada warnanya. Di sini
ada berbagai macam bentuknya. Ada filamentous, spindle, irregular, circular, kemudian ada yang bentuk rhizoid. Ya, untuk mengenal lebih jauh morfologinya ada video pembelajaran yang Bapak ingin tampilkan kepada anak-anak sekalian, di mana di sini nanti anak-anak sekalian mengidentifikasi bakteri dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, di mana anak-anak perhatikan dari koloni bakterinya itu yaitu bentuknya, kemudian markingnya, elevasinya, size, kemudian tekstur dan pigmentnya. Ya, silakan anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak ajarkan ya. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Pertama, cara pembuatan medium ya, pembuatan medium, di mana medium yang dibuat di dalam video pembelajaran ini yaitu Na atau nutrient agar, di mana memang bakteri suka terhadap yang namanya glukosa atau glukosa. Karena apa? Karena dinding bakteri itu dia lebih dominan untuk mengarah kepada glukosa dibandingkan dengan jamur. Jamur itu lebih suka kepada amilum, sehingga medium ketemuannya juga itu berbeda, dia lebih dominan ke selulosa. Ya baik, terkait hal itu ada beberapa pemilihan sampel yang diambil, yaitu ada tadi menggunakan di tempat di lingkungan sekitar kita seperti di WC ya, di kamar atau di tempat yang sering kita pegang. Ya seperti ini gambar ini menampilkan bahwa terdapat bakteri pada tangan kita. Seperti video pembelajaran yang pertama kali Bapak tayangkan, mengapa pentingnya kita harus cuci tangan. Karena apa? Kita lihat sendiri bahwa di tangan itu banyak sekali mikroorganisme ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan peranan bakteri. Di sini peranan bakteri yang Bapak tampilkan itu ada bermacam-macam. Ya, peranan bakteri dalam kehidupan itu ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan, seperti Lactobacillus, ya, Streptococcus, atau Lactobacillus bulgaricus, Spirulina, dan ada juga yang merugikan seperti menyebabkan penyakit seperti itu, Salmonella typhi, penyakit tipes, ya, atau Mycobacter tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Kemudian ada juga yang namanya Leucostoc mesentericoides yang menyebabkan nasi atau makanan basi, menyebabkan makanan itu menjadi busuk atau basi ya. Kemudian di sini ada lembar kerja yang Bapak ingin berikan, tapi caranya itu dia kognitif. Jadi
kooperatif. Jadi anak-anak sekalian itu membentuk kelompok dengan cara yang bagian depan ini mengarah ke belakang ya, mengarah ke belakang, kemudian mengerjakan LKPD ini secara kooperatif ya. Nanti hasil dari lembar kerjanya ini anak-anak presentasikan di depan kelas, kemudian kumpulkan ya. Ya silakan untuk membentuk kelompoknya dengan cara seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Silakan yang bagian depan itu mengarah ke belakang. Ya, jadi di sini ada 3 kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil kegiatannya. Ya. Ya, jadi anak-anak sekalian itu mengerjakan LKPD itu berdasarkan video pembelajaran tadi yang Bapak telah tampilkan, di mana video di situ kita mengidentifikasi dari koloni bakteri ya, seperti bentuknya, kemudian teksturnya, dan bakteri yang ada di situ itu berdasarkan video pembelajaran yang tadi Bapak buat ya. Jadi silakan anak-anak sekalian bekerja dengan temannya untuk mendiskusikan LKPD yang Bapak sampaikan. Ya, silakan. Apa nama bakterinya ini? Ya. Kenapa dikatakan dia Staphylococcus? Apakah dia bentuknya berbentuk fokus? Iya. Betul ya, bahwa di sini namanya Staphylococcus. Ada hambatan dalam pengerjaannya? Ada ya. Bagaimana? Ada hambatan? Untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Ya, silakan naik ke depan kelas ya. Dan ini saya persilakan. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan bakteri yang ada di layar. Baik, saya mulai. Jadi untuk nama bakteri yang ada pada layar itu namanya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, adapun morfologi bakteri yang pertama itu dia memiliki pigmen kuning atau berwarna kuning. Dapat teman-teman lihat. Kemudian kedua itu dia merupakan bakteri gram positif. Kemudian ketiga dia itu nomofil. Kemudian dari segi ukuran ukurannya itu 0,1 hingga 0,4. Kemudian untuk morfologi koloni pertama itu sef, dia berbentuk sirkuler. Kemudian untuk kedua itu marginnya yaitu enterius. Kemudian tiga size-nya dia small. Kemudian keempat appendix-nya yaitu glutenin. Kemudian untuk teksturnya itu dia smooth. Kemudian keenam itu pigmentasinya itu dia berwarna kuning atau yellow. Kemudian untuk elevasinya itu dia bulbinate. Baik, kemudian adapun peranan bakteri Staphylococcus aureus ini, dia ini merupakan salah satu jenis bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau inat yang ditempatinya. Baik, sekian dari saya kelompok 3. Terima kasih. Ya. Ya. Beri aplaus kepada teman-temannya. Ya, betul ya yang dikatakan oleh Marwan bahwa bakteri ini adalah salah satu bakteri yang ada di tangan kita, yaitu Streptococcus aureus ya. Bapak rasa materi kita hari ini sudah cukup ya. Jadi saya minta kepada anak-anak sekalian ada yang bisa simpulkan dari materi pembelajaran yang Bapak sampaikan, baik itu dari PPT atau video. Ada yang bisa sampaikan? Bapak. Oh, ya, silakan simpulkan.
Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai bakteri itu, pertama kita telah belajar mengenai apa media dari pembuatan bakteri sendiri. Yang kita telah belajar mengenai struktur dari atau morfologi dari bakteri itu sendiri, Pak. Kemudian kita juga telah belajar mengenai bakteri yang menguntungkan, baik itu yang bersifat membawa peranan untuk kita maupun membawa penyakit untuk kita. Kemudian tadi itu media itu sendiri merupakan zat-zat atau campuran zat nutrien yang dibuat yang digunakan untuk membiarkan suatu mikroba. Begitu, Pak. Kemudian kita juga telah tadi mengenal ciri-ciri dari bakteri itu dari segi ada bentuk strukturnya, ada yang berupa elevasi dan juga warnanya, ada kuning, dan juga ada yang sifat-sifatnya, ada yang bersifat padat, ada yang cair, dan juga ada yang lebih. Mungkin sekian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, betul ya, yang dikatakan oleh teman kita yaitu Marwan, di mana media itu adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri itu adalah aktif agar, di mana media ini mengandung banyak glukosa. Karena kita ketahui bahwa bakteri itu lebih dominan untuk hidup di daerah yang memiliki nutrisi yang banyak seperti glukosa. Bapak rasa untuk pertemuan kita minggu ini cukup ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita itu kita akan membahas terkait dengan pewarnaan bakteri ya. Pewarnaan bakteri. Jadi saya harap anak-anak sekalian itu membaca terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama mendiskusikan di dalam kelas ini mengenai apa itu pewarnaan bakteri. Dan untuk pekerjaan rumah yang anak-anak sekalian yang harus kerjakan, nanti Bapak sampaikan ya di Google Classroom, di mana di sana nanti Bapak mengajak anak-anak sekalian lebih mengeksplor lagi mengenai apa itu bakteri dan bagaimana kehidupan dari bakteri itu di lingkungan kita ya. Ya, Bapak rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Bapak akhiri dengan kata tetap semangat ya, mematuhi protokol kesehatan dan selalu semangat dalam belajar ya. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini.